Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan desain UI UX aplikasi pemesanan makanan yang bernama Itin. Di sini dengan saya Widya Sari Nur Arafah, dan ada Dini Hanifah, serta ada Nisrina Alifah. Lalu untuk tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk mempermudah pemesanan makanan secara digital, mengurangi waktu antri dan mempercepat proses pengambilan pesanan, meningkatkan efisiensi manajemen pesanan bagi tenan kantin. Lalu masalah utama dari kenapa aplikasi ini dibuat adalah karena waktu istirahat mahasiswa yang sangat terbatas, antrian panjang, dan perjalanan ke kantin yang memakan waktu. Pesanan baru dibuat setelah pelanggan datang yang menyebabkan waktu tunggu tuh jadi lama. Terus apa sih yang harus kita lakuin untuk memecahkan masalah itu? Yang pertama kita tuh cari tahu gimana cara bikin proses pemesanan makanan kantin lebih cepat tanpa harus datang langsung ke kantinnya. Terus gimana cara memberikan informasi menu dan ketersediaan makanan secara real time. Terus gimana cara mengurangi antrian dan waktu tunggu di kantin. Yang keempat, bagaimana cara tetap mengakomodasi pembayaran pesanan tanpa membuat sistem pembayaran. Dan yang terakhir, bagaimana cara membantu kantin mengelola pesanan dan stok secara lebih efisien. Nah, selanjutnya ada target pengguna. Di sini ada 3 target pengguna, yaitu mahasiswa, dosen atau staf, dan penjual kantin. Untuk mahasiswa, eh, mahasiswa jadi target pengguna karena mereka punya jadwal yang padat, terus mau makan cepat agar tidak telat masuk kelas. Untuk dosen atau staf, mereka ingin pemesanan yang praktis saat waktu senggang yang terbatas. Lalu untuk penjual kantin ingin sistem pemesanan yang teratur meminimalisir penumpukan antrian. Lalu ada lingkup pekerjaan atau scope. Fitur yang tidak termasuk dalam lingkup saat ini adalah satu, bukti pembayaran digital melalui aplikasi. Dua, sistem dompet digital internal atau e-payment terintegrasi. Dan yang ketiga, layanan pengantaran atau delivery. Terus fitur yang dikembangkan dalam aplikasi Itin, untuk pembeli ada melihat daftar menu kantin beserta harganya, pemesanan melalui aplikasi, memilih pembayaran di kantin langsung atau lewat QRIS, notifikasi status pesanan, sedang dibuat atau siap diambil, lalu ada sistem poin setiap memberi rating menu yang dipesan. Lalu untuk fitur yang dikembangkan pada aplikasi penjual, ada melihat laporan pendapatan penjualan secara berkala, terus mengelola katalog daftar menu yang disediakan, dan memperbarui status pesanan pengguna secara real time, sedang diproses atau siap diambil. Nah, lanjut ke tahapan untuk pengembangan desain ini. Yang pertama kita melakukan observasi langsung, di mana dalam observasi langsung ini kita di kantin kampus. Dan yang terlihat di sana adalah waktu istirahat mahasiswa terbatas, sehingga mereka cenderung memilih makanan yang cepat didapat. Terus antrian menumpuk pada jam makan karena pesanan baru diproses setelah pelanggan datang. Terus perjalanan menuju kantin perlu waktu tambahan, terutama bagi yang kelasnya berada di lantai atas. Pengguna menginginkan proses pemesanan yang lebih cepat tanpa mengganggu kelas. Lalu poin-poinnya, waktu istirahat singkat karena jadwal kelas yang berdekatan satu sama lain. Terus menunggu lift itu lama saat menuju kantin, terutama di gedung yang bertingkat. Lalu antrian panjang membuat waktu makan menjadi tidak efisien. Untuk opportunity area-nya, yang pertama membuat menu dengan informasi stok, di mana di situ nanti kelihatan menunya itu masih tersedia atau sudah habis. Terus membuat sistem pemesanan makanan dan notifikasi pesanan siap untuk efisiensi waktu tunggu antrian. Lalu membuat aplikasi khusus penjual untuk mempermudah penjual melakukan pengelolaan pesanan. Lalu lanjut untuk user persona, di sini ada 3
Tiga target pengguna yaitu mahasiswa, dosen, dan penjual. Untuk mahasiswa yang pertama tujuannya adalah agar bisa memesan makanan dari kelas sebelum istirahat dan menghemat waktu makan agar tidak telat untuk masuk kelas berikutnya. Untuk kebiasaan mahasiswa, yang pertama ada memesan makanan saat istirahat atau sepulang kelas. Yang kedua, sering cuma makan snack karena antriannya panjang. Lalu untuk pain point mahasiswa, ada yang pertama waktu istirahat yang sangat singkat, yang kedua antrian panjang di jam makan, dan ketiga perlu waktu lama untuk menunggu lift menuju kantinnya. Lalu ada dosen, untuk tujuannya adalah agar dapat makanan dengan cepat saat jeda mengajar yang singkat dan tidak membuang waktu untuk mengantri. Untuk kebiasaan dosen adalah yang pertama, lebih milih makan di ruangan, lalu memesan makanan menjelang jam istirahat atau setelah mengajar. Untuk pain point, yang pertama ada waktu istirahat sangat terbatas karena kelasnya berurutan. Lalu yang kedua nggak suka menunggu lama untuk pelayanan. Untuk penjual, yang pertama tujuannya adalah agar dapat menyajikan pesanan lebih teratur dan tidak menumpuk sekaligus saat jam ramai. Yang kedua, menambah efisiensi layanan dan pendapatan toko. Untuk kebiasaan penjual, yang pertama menyelesaikan pesanan sesuai urutan kedatangan. Yang kedua adalah kesulitan mengatur pesanan saat lonjakan pelanggan di jam istirahat. Untuk pain point-nya, yang pertama ada antrian panjang membuat pelayanan jadi lambat. Yang kedua, sering kewalahan saat pesanan membludak atau sedang ramai. Yang ketiga, tidak ada sistem yang terstruktur untuk memprioritaskan pesanan. Lalu lanjut untuk user journey-nya. Di sini user journey-nya desain kita sebelum mendapatkan feedback, di mana untuk awareness-nya itu action-nya mendengar tentang aplikasi pemesanan kantin dari teman yang sudah pakai. Terus touch point-nya itu dari sosial media atau words of mouth. Untuk experience-nya itu penasaran, jadi pengguna tuh penasaran ini tuh aplikasinya kayak gimana sih. Terus lanjut untuk pain point-nya, belum tahu cara kerjanya gimana atau takut ribet, pesanannya tuh akan jadi atau enggak. Terus untuk insight-nya, kita nambahin testimoni dari mahasiswa lain. Untuk consideration-nya itu dari baca ulasan di Play Store, touch point-nya itu di Google Play Store, experience-nya itu ragu. Untuk pain point-nya ada review negatif dan insight-nya memberi respon cepat untuk review negatif tersebut. Lanjut untuk onboarding, itu action-nya melihat tutorial singkat penggunaan aplikasi yang dimana touchpoint itu ada di halaman onboarding. Terus perasaannya happy karena ada tutorial di awal. Untuk pain point-nya, tutorial terlalu panjang dan memilih untuk di skip. Lalu insight-nya memberi tombol skip. Lanjut di registration, action-nya itu mengisi form registrasi. Untuk touch point-nya itu ada di halaman form registration. Perasaannya itu frustasi karena terlalu banyak data yang wajib atau harus diketik manual. Nah, untuk insight-nya jadinya kita tambah fitur daftar melalui akun Google. Lanjut untuk usage sendiri, action-nya membuat pesanan pembelian dalam aplikasi, touch point-nya di aplikasi itu sendiri dengan perasaan happy. Terus pain point-nya tuh pengguna tidak tahu mau beli apa. Jadi untuk insight-nya kami menambahkan section menu stop dalam aplikasi. Lanjut ke retention, action-nya user dapat poin setiap pembelian yang bisa digunakan di pembelian selanjutnya. Touch point-nya itu sama di aplikasi itu sendiri dengan perasaan happy. Lalu untuk pain point-nya, user tidak tahu dapat berapa poin setiap pembelian. Jadi untuk insight-nya, kami menambahkan section point di halaman utama dan di halaman profile. Lanjut, ini merupakan user journey dari feedback yang kita dapat dari kelompok lain. Pertama, yang kita ubah di bagian registration. Pain point di bagian registration itu posisi login dan sign up terlalu ke bawah dan tidak center. Terus background-nya tuh bikin tampilannya jadi boros. Jadi perbaikan yang kita lakukan adalah merapikan posisi formnya dan mensederhanakan background-nya.
Lalu untuk di usage, untuk di usage itu action pertama yang dilakukan oleh pengguna adalah membuat pesanan dan melihat dashboard, di mana pain point-nya itu background kalimat Hello Jendu kurang nyaman dilihat, terlalu gelap atau kontras. Warna hijau pada icon dan tulisan reorder mengganggu. Lalu perbaikan yang kita lakukan itu menggunakan background greeting yang lebih soft atau light, dan mengganti warna pada icon dan teks yang mengganggu. Dan terakhir untuk retention sendiri, action yang dilakukan pengguna adalah melihat profile dan point reward. Pain point-nya user nggak tahu dapat berapa poin setiap pembelian. Terus halaman profile terlalu kosong. Jadi insight-nya kita menambahkan informasi poin, riwayat pesanan, dan edit profile. Lalu tampilan jumlah poin di halaman profile. Dah. Oke, selanjutnya ada penjelasan untuk flowchart atau user flow. Di sini ada flowchart untuk pembeli, lalu ada juga flowchart untuk penjual. Yang pertama, flowchart untuk pembeli. Di sini ada 3 alur, ada 3 flowchart, yaitu alur login, alur pemesanan makanan, dan alur edit profile. Untuk alur login atau register, itu pertama mulai user buka aplikasi, terus ada decision, sudah punya akun atau belum. Kalau sudah punya akun, langsung klik login. Kalau belum, klik daftar, masukin email dan password, klik register, akun berhasil terdaftar. Kalau akun udah berhasil terdaftar, dia masuk lagi ke halaman login ini, klik login. Habis itu input email dan password. Terus email dan password benar atau enggak. Kalau benar, berhasil masuk ke aplikasi dan alur selesai. Kalau email atau password salah, ada decision making lagi. Dia tuh salah karena lupa password atau bukan. Kalau dia salah bukan karena lupa password, dia bakal balik ke bagian input email dan password. Kalau dia salah karena lupa password, dia si usernya, si pembeli itu tuh bisa klik button lupa password, terus reset passwordnya. Kalau udah reset password, bakal masuk lagi ke halaman input email dan password. Terus lanjutin lagi ke email, terus ya udah input email dan password. Terus kalau bener berhasil masuk. Habis itu ada alur pemesanan makanan. Untuk alur pemesanan makanan itu pertama usernya masuk ke halaman home, cari toko atau makanan yang mau dipesan. Kalau stok habis, balik lagi cari toko atau makanan yang mau dipesan. Kalau stoknya nggak habis, klik tanda plus untuk nambahin menu ke cart, terus masuk ke menu cart untuk melihat daftar makanan yang akan dipesan. Setelah itu lengkapi info order seperti jumlah makanan, metode pembayaran, dan lain-lain. Lalu klik checkout. Kalau udah checkout bakal otomatis masuk ke halaman order progress. Terus ada decision mau cancel order atau enggak. Kalau cancel order, dia balik lagi ke halaman home. Kalau enggak cancel order, pesanan bakal diterima sama penjual. Terus pesanannya disiapin, statusnya preparing your meal. Abis itu pesanan siap diambil dengan status ready to pick up. Terus user bisa ambil dan bayar pesanan. Setelah itu status pesanannya done. Lalu alurnya selesai. Yang ketiga ada edit profile. Di sini masuk ke menu profile, klik edit profile, ubah info profile, lalu simpan perubahan dan selesai.
Terus ada flowchart penjual. Di sini juga ada 3, yaitu login register, proses pesanan, dan edit profile. Untuk login dan register, pertama user buka aplikasi, ada decision, udah punya akun atau belum. Kalau udah, dia bakal masuk ke halaman login. Kalau belum, bisa klik sign up, terus masukkan email dan password, masukkan informasi penjual dan kantin serta metode pembayaran. Setelah itu, akun akan berhasil terdaftar. Kalau akun berhasil terdaftar, dia bakal masuk ke halaman login. Setelah masuk di halaman login, user input email dan password. Terus ada decision lagi, lupa password atau enggak. Kalau nggak lupa password, masukin kode verifikasi email, terus verifikasi email berhasil, dan selesai, user masuk ke aplikasinya. Tapi kalau misalnya user lupa password, itu bisa klik forgot password, terus masukin email yang terdaftar, terus masukin kode verifikasi email, ubah password, lalu password berhasil diubah. Kalau password udah berhasil diubah, dia bakal balik lagi ke halaman masukkan email dan password. Terus ngulangin lagi proses verifikasi email, lalu baru bisa masuk ke aplikasinya. Terus untuk alur proses pesanan, pertama pesanan masuk, terus masuk ke halaman detail pesanan, klik take order untuk memproses pesanan, klik notify buyers jika pesanan sudah siap diambil, lalu klik done untuk menyelesaikan pesanan, lalu alur pesanan selesai. Selanjutnya ada flowchart edit profile. Pertama masuk ke menu profile, klik icon edit, ubah info kantin dan penjual, klik simpan. Setelah itu perubahan data tersimpan, lalu selesai. Untuk halaman login atau sign in, yang pertama ada pilihan login atau sign up. Jika user klik login, maka akan masuk ke halaman login atau jika user klik sign up, maka akan masuk ke halaman sign up. Di sini akan diminta username, email, password, confirm password. Lalu ketika user klik forgot password, maka akan masuk ke halaman forgot password. Di sini akan diminta email akunnya si user. Ketika klik send code, maka di email akan tampil kode untuk verifikasi. Di sini user akan diminta untuk masukkan kode di email, verify, lalu ini akan tampil reset password. Diminta passwordnya yang baru apa, terus sama konfirmasi. Ketika klik reset password, maka akan ganti ke halaman password change atau sudah berhasil diubah. Lalu user klik back to login, maka akan masuk kembali ke halaman login sini. Lalu ketika sudah login, user akan masuk ke halaman home. Di sini ada search bar, profile, lalu ada section popular food. Lalu di sini ada pilihan kantin-kantinnya, filternya. Di sini ada menu, tampilan menu di kantin A, kantin B, dan lain-lain. Ketika user klik popular food, maka akan masuk ke halaman popular food yang berisi makanan-makanan yang sering dipesan oleh orang lain. Lalu ketika user klik search bar, maka akan masuk ke halaman search bar. Di sini user bisa mengetikkan apa yang mau dicari, lalu akan muncul toko-toko yang memiliki menu yang dicari. Di sini ada ratingnya juga. Lalu ketika diklik tokonya akan masuk ke halaman toko. Di sini ada search bar-nya untuk cari menunya apa. Di sini ada nama toko. Terus ada section untuk per kategori makanan, ada main dish, dan lain-lain. Di sini ada nama menu, rating menu, deskripsi menu, harga menu, dan tombol tambah untuk menambahkan keranjang. Lalu ketika diklik menu, akan buka pop-up informasi menu kayak gambarnya, namanya,
harganya berapa, ratingnya berapa, lalu deskripsinya, lalu di sini ada button untuk nambah ke keranjang. Ketika diklik add to cart, menampilkan button item produk yang sudah dipilih. Ketika ditambah, user bisa masuk ke menu cart. Ini tampilan ketika tidak ada produk. Lalu ini tampilan ketika ada produk. Ini ada nama tokonya, ada list produknya, payment method, ada summary-nya berapa totalnya. Jika diklik check out, maka akan masuk ke halaman order dengan status ongoing atau history. Ongoing ini untuk tipe transaksi yang masih berjalan dan history yang sudah selesai. Di dalamnya, ketika diklik salah satu transaksi akan masuk ke halaman detail order. Untuk halaman ini nanti akan berjalan sesuai yang sudah diupdate sama si penjualnya. Ini ketika mau bayar pakai QRIS, ketika diklik akan muncul pop-up QRIS-nya. Lalu ini ketika selesai. Lalu ini untuk menu profile. Profile itu ada nama, email, password, dan lain-lain. Ada logout juga dan ada edit profilnya. Lalu selanjutnya untuk hi-fi desain kami, yang pertama di sini ada splash screen, berisi nama aplikasi dan lain-lain. Ketika diklik, dia akan hilang sendiri. Lalu di sini klik tombol next, ini onboarding page-nya. Lalu klik get start, maka akan ada pilihan login atau sign up. Kita coba login. Di sini diminta email dan password. Klik login, akan masuk ke halaman home. Di sini ada popular food, ada most order, ada kantin-kantinnya juga namanya. Di sini ada menunya di misalnya toko ayam pok-pok Buje. Setelah diklik salah satu akan masuk ke halaman detail si kantinnya. Di sini ada search bar-nya untuk nyari menunya. Di sini ada nama ayam pok-pok Buje, yaitu nama tokonya. Terus di sini ada section untuk atau kategori untuk makanannya, ada main dish misalnya. Ada 3 menu, lalu untuk kategori drink ada 3 menu juga. Lalu ketika ditambah akan muncul button item produknya berapa. Lalu ketika menunya diklik juga akan muncul pop-up informasi menu yang lebih lengkap. Lalu ini ketika kita klik akan masuk ke halaman cart. Cart ini ada nama tokonya, ada list produknya, ada apa aja, terus jumlahnya berapa. Di sini ada notes juga. Untuk notes per menunya apa. Lalu di sini ada payment method, bisa QRIS atau cash. Di sini ada point juga, bisa dipakai atau enggak. Di sini ada payment summary, grand totalnya. Lalu diklik check out, maka akan masuk ke halaman progress orderan. Progress orderan ini yang pertama ada step check your order. Ini untuk konfirmasi atau cancel order. Untuk mencegah si usernya takutnya salah klik, malah kepesan gitu. Di sini ada nama toko, di sini ada list produk, ada notes, payment summary. Lalu di sini ketika klik confirm order, maka akan masuk ke progres selanjutnya, yaitu sudah disiapkan oleh si penjualnya. Di sini ada informasi toko, di sini ada product list, dan payment summary. Ini aslinya harusnya nggak usah diklik, seharusnya berdasarkan update dari penjualnya aja, misalnya statusnya lagi dibuat atau sudah selesai, tapi karena ini masih prototype jadi masih diklik-klik. Lalu ini step ketiga, makanannya sudah jadi. Di sini ada informasi orderannya, misalnya order name, price-nya berapa. Terus di sini ada juga open QRIS, kalau payment methodnya QRIS. Di sini ada QRIS-nya, ada banknya apa.
jumlah total pesanannya berapa. Lalu ketika klik down payment, maka akan masuk ke status pickup complete. Di sini ada keterangan dapat poin berapa usernya, lalu ada rating kantin. Jika klik done, maka akan masuk ke menu order di status history, karena sudah selesai. Untuk menu order ini ada dua status, yaitu ongoing dan history. Ongoing itu untuk pesanan yang sedang berjalan, seperti ini. Lalu bisa sekalian bayar juga, usernya akan muncul pop-up QRIS-nya. Untuk history, ini untuk pesanan yang sudah selesai. Di sini ada statusnya orders complete, terus bisa rating kantinnya berapa, ada nama toko, ada poinnya dapat berapa dari transaksi ini, lalu ada product list-nya apa aja, ada payment summary juga. Lalu untuk halaman profile, di sini ada nama user, point user, dan personal info user. Di sini ada kontak info juga, lalu ada button untuk logout. Jika diklik, ini akan muncul pop-up konfirmasi mau logout atau enggak. Ketika diklik yes, maka akan kembali ke halaman yang pertama, pilihan login atau sign up. Lalu di sini ada fitur lagi namanya adalah wishlist. Wishlist ini untuk nyimpan menu-menu yang biasa kita sukai atau beli. Jadi ada tampil di sini. Di sini ada list makanannya apa aja. Bisa dipesan sama user untuk memudahkan mencari menunya. Lalu untuk ini ya. Lalu untuk ketika user mau nggak sengaja memesan, misalnya, di sini ada fitur cancel order untuk membatalkan pesanan. Ketika diklik akan masuk ke halaman konfirmasi. Ini bisa dipilih alasannya kenapa order mistake, payment issue, atau found another option. Lalu diklik submit, akan muncul pop-up notifikasi state si aplikasinya itu sudah sukses dibatalkan. Ya, selanjutnya ada prototype HiFi untuk aplikasi penjual. Oke, jadi awalnya bakal ada splash screen, terus masuk ke welcome page. Di sini bisa pencet next atau skip aja langsung. Terus klik ini get started. Terus ada pilihan login atau sign up. Di sini kita coba pakai pilihan yang sign up. Di sign up kita masukin email, password, terus confirm password. Habis itu klik sign up. Nah, di sini setelah sign up bakal dimintain informasi kantin, informasi seller, informasi pembayaran, dan registration confirmation. Next aja. Pertama ada kantin information, di sini ada nama kantin, nama ownernya, terus lokasi kantin, terus bisa nambahin foto. Next ada seller information, nama sellernya, email, sama nomor telepon. Next ada payment method. Di sini bisa pilih antara cash atau QRIS, atau mau dua-duanya juga boleh. Terus kalau QRIS nanti si usernya atau penjual dia harus add foto QRIS-nya. Nah, kayak ini. Kalau udah klik done, terus bakal ada pop-up konfirmasi datanya udah bener atau belum. Kalau udah bisa langsung klik yes aja. Habis itu registrasinya selesai. Terus bakal masuk ke halaman login untuk login. Situ
langsung login aja. Terus bakal dimintain verifikasi email. Lanjut. Nah, ini halaman home-nya. Terus di sini tuh ada dashboard, ada running orders, terus order request, terus ada total revenue. Ini bisa revenue-nya tuh bisa tahunan, bulanan, atau harian. Jadi itu kayak total pendapatan gitu. Ya. Terus ada rating. Ini rating-rating dari user. Ini bisa difilter juga. Mau yang rating bintang 5, bintang 4, atau bintang 3 gitu. Terus back. Terus yang paling bawah ini ada populer item this week. Ini kayak item yang populer di minggu ini. Tampilannya kayak gini. Terus back. Lanjut untuk halaman menu. Di sini ada 3 tab. All, main dish, sama drink. Terus di paling atas juga ada button untuk add new menu. Kita coba ini. Nah, untuk nambahin menu baru, input nama menunya, terus nama produknya, habis itu harga sama kategori. Terus bisa tulis detail menunya juga, kayak deskripsi menu gitu. Situ save. Oke, ini pop-up konfirmasi kalau berhasil. Terus di all ini isinya menu-menu, semua menu. Jadi mau dia minuman atau main dish bakal masuk sini semua. Terus di sini bisa edit menu juga. Edit menu kayak mau edit nama atau edit foto produknya, edit harga, dan lain-lain. Di situ bakal ada konfirmasi lagi. Terus kita juga bisa hapus menu. Yes. Ya pokoknya intinya ini harusnya kehapus gitu. Lanjut ke halaman order. Ini ada order list. Yang all ini menampilkan seluruh status order. Terus di sini tuh statusnya ada running, request, sama done. Kalau order yang running itu berarti ordernya lagi berjalan. Terus yang request itu order masuk tapi belum diterima. Terus dan itu order yang udah selesai. Orderan yang udah selesai. Terus coba yang ini. Kita klik. Bakal masuk ke halaman request order. Terus nanti penjual harus take order untuk menerima orderannya. Setelah itu penjual nyiapin makanan. Kalau misalnya makanannya udah siap, bisa klik button notify buyers ini. Jadi nanti pembeli bakal dikasih notifikasi kalau pesanannya udah siap diambil. Klik ini, habis itu udah, kalau misalnya si pembelinya udah pick up terus udah bayar, itu tuh penjual bisa klik done atau selesai. Nah, ini untuk kayak invoice-nya gitu, invoice penjualan, terus back. Nah, yang done itu si pesanan atau orderan yang udah done bakal masuk ke tab done ini. Ya, lanjut ke profile. Di sini ada informasi kantin, terus informasi seller, to seller information, terus ada pemilihan bahasa juga. Terus di sini juga ada edit untuk edit informasi kantinnya. Bisa edit nama, edit owner, dan lain-lain. Bisa edit payment juga. Misalnya maunya cash doang itu bisa diedit, atau maunya kiris doang itu juga bisa, atau mau ganti kiris juga bisa. Terus ganti password dan lain-lain. Terus bisa save. Terus yang terakhir ada logout. Nah, bakal muncul pop-up konfirmasi. Misalnya yes. Nah, bakal keluar. Terus
Oke, selanjutnya ada usability testing untuk aplikasi pembeli, yaitu uji skenario. Yang pertama, skenarionya adalah masuk ke dalam aplikasi. Deskripsinya, pengguna mencoba untuk masuk ke dalam aplikasi in. Skenario kedua adalah memilih menu dan memasukkannya ke keranjang. Pengguna memilih menu makanan dan menambahkannya ke keranjang. Yang ketiga ada membuat pesanan dan melihat tracking order. Di sini user akan melakukan check out pesanan dan melihat proses dari pemesanan tersebut. Yang keempat, skenarionya adalah membatalkan pesanan, di mana pengguna dapat membatalkan pesanan yang sudah dipilih atau sudah dipesan. Skenario kelima ada keluar dari aplikasi atau logout, yaitu pengguna dapat keluar dari aplikasi pembeli. Lalu selanjutnya ada hasil pengujian usability testing untuk aplikasi pembeli. Untuk skenario login, success rate ada 100%. Lalu opinion scale-nya adalah 4,9. Untuk skenario pemilih menu dan tambah ke keranjang, success rate-nya ada 87,5%, misclick rate-nya 7,7, lalu opinion scale-nya 4,6. Skenario buat pesanan dan lihat track order, success rate-nya adalah 100%, dan opinion scale-nya adalah 4,5. Lalu untuk skenario batalkan pesanan, success rate-nya adalah 100% juga, dan opinion scale-nya adalah 4,9. Untuk skenario logout, ada success rate 100%, lalu misclick rate-nya 11,1, dan average duration 6,1 second. Lalu selanjutnya adalah hasil usability testing perbaikan yang dilakukan. Untuk aplikasi pembeli, yang pertama ada masalahnya adalah pengguna kesulitan dalam fitur order tracking setelah check out. Lalu solusi dari kami adalah menambahkan deskripsi bahwa penjual yang akan mengupdate progres pesanannya. Jadi si usernya itu nggak perlu melakukan apapun di aplikasinya dan user penjual yang akan update. Lalu masalah kedua adalah proses pembayaran QRIS kurang efisien karena perlu screenshot manual. Untuk solusinya dari kami adalah membuat button download QRIS pada pop-up gambar QRIS tadi untuk menyimpan si QRIS-nya dan melakukan pembayaran. Yap. Oke, selanjutnya ada usability testing untuk aplikasi penjual. Nah, di sini untuk skenario tugasnya, yang pertama, daftar dan masuk aplikasi. Deskripsinya, pengguna mencoba untuk daftar dan masuk ke dalam aplikasi e-tin seller. Terus yang kedua, explore halaman utama. Pengguna melakukan eksplorasi fitur yang ada di halaman utama. Terus yang ketiga, menambahkan menu. Deskripsinya, pengguna menambahkan menu untuk kantinnya. Terus yang keempat ada mengambil orderan, yaitu pengguna dapat mengambil order atau pesanan yang di-request oleh pembeli. Yang terakhir, keluar dari aplikasi atau logout, yaitu pengguna keluar dari aplikasi. Lalu ini ada hasil pengujian di e-tin penjual, di mana dalam skenario daftar dan masuk aplikasi itu success rate-nya 87,5 dengan opinion scale-nya 4,9. Lalu di halaman utama success rate-nya 100% dan misclick rate-nya 61,5. Lalu untuk menambahkan menu success rate-nya 100%, opinion scale-nya 4,8. Untuk mengambil orderan, success rate-nya 100, dan opinion scale-nya 5. Lalu yang terakhir, di keluar dari aplikasi, success rate-nya 100% dengan misclick rate-nya 0%, dan durasinya 5,5 second. Dan dalam e-tin penjual ini sebenarnya secara keseluruhan sudah menerima feedback yang baik, tapi ada satu masukan, yaitu pada opsi daftar ada halaman kode autentifikasi, dan di kode
autentifikasi kita itu cuma ada email, jadi sarannya tambahkan nomor telepon juga. Jadi untuk solusinya adalah kita tambahin opsi daftar menggunakan nomor telepon juga. Berikut merupakan hasil dari usability testing yang kami lakukan di mazee.co, di mana kami mendapatkan 8 partisipan dan usability testingnya sebanyak 76%. Lalu untuk aplikasi Etin Sellernya, kami juga mendapatkan 8 partisipan dengan persentase usability testingnya 63%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Oke.